Ini merupakan postingan dari Satoshi Nakamoto. Beliau mengatakan perdebatan tentang GCV telah berlangsung di komunitas Pi Network selama bertahun-tahun. Sebuah impian yang berani tentunya. Namun, dalam konteks realitas ekonomi dan dinamika pasokan, GCV bukanlah jalan yang berkelanjutan. Untuk GCV itu sama dengan idealisme, dan CDLP yaitu aksi, stabilitas, dan struktur jangka panjang. Model CDLP memanfaatkan DCA yang konsisten dan terdesentralisasi dari ribuan pionir untuk membangun likuiditas nyata, menstabilkan nilai, dan tumbuh secara organik tanpa bergantung pada spekulasi. Tes, cek sound 1, 2, 3, dicoba. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ruang Informasi. Ruang dimana info seputar cryptocurrency terkini. Buat kawan-kawan yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan tentunya dapat memberikan informasi mengenai Pi Network terbaru. Jangan lupa kalian siapkan kopi dan rokok kalian masing-masing agar tidak men-skip videonya. Karena jika kalian men-skip video ini, kalian akan tertinggal berita selengkapnya. Oke kawan-kawanku semua, apa kabar kalian? Saya harap kalian tetap baik-baik saja ya kawanku. Oke, langsung saja kita cek mengenai berita dari perkembangan untuk Pi Network. Di sini kita akan cek langsung di Pi Core Team ya kawan-kawanku semua. Oke, tunggu sebentar. Dan di sini untuk postingan dari Pi Core Team itu masih sama ya kawan-kawanku semua, masih mengenai game apps in the Pi ecosystem. Ini sudah saya jelaskan dalam video-video saya yang sebelumnya. Buat kalian atau buat kawan yang baru gabung, boleh langsung lihat video-video saya sebelumnya membahas mengenai game apps in the Pi ecosystem ya, yang berisi tentang Fruity Pi ya kawan-kawan. Oke, tapi tenang saja, di sini saya sudah merangkum informasi dari para pionir mengenai perkembangan dari Pi Network atau pendapat-pendapat dari asumsi mereka ya. Jadi ini yang saya ambil itu yang positif-positif ya kawan-kawan, karena kita itu menghindari untuk postingan yang negatif-negatif ya kawan-kawan. Ini lumayan banyak infonya. Oke, untuk itu. Oke, tapi sebelum itu kita akan cek terlebih dahulu untuk harga dari Pi Network saat ini. Kita refresh dulu, kita sudah masuk ke coineco.com ya kawan-kawanku semua. Oke, untuk harga dari Pi Network semakin menurun. Harga untuk Pi Network saat ini adalah Rp10.580. Dan ini terjadi penurunan 0,7%. Dan Pi Network saat ini berada di peringkat 34 ya kawan-kawan. Oke. Di sini untuk grafiknya kita bisa lihat sendiri di sini tuh antara penawaran atau permintaan dan juga penjualan itu cukup lumayan stabil ya kawan-kawanku semua. Mulai dari di jam 5 kemarin tanggal 4 Juni sampai sekarang ya. Untuk sekarang itu berada di jam 2 ya kawan-kawanku semua. Oke, itu merupakan informasi untuk candle atau harga daripada Pi Network saat ini. Kita langsung cek saja. Kita kembali ke X, sumber informasi terpercaya dan insya Allah akurat ya kawan-kawanku semua. Kita cek ke X. Oke, kita sudah masuk ke X kali ini. Buat kawan-kawanku yang baru gabung, boleh juga kalian follow akun dari X Ruang Informasi ya kawan-kawanku. Untuk berita yang pertama datang dari Mr. Spock P.
kita langsung saja bacakan ya kawan-kawanku semua. Jadi, Anda memberitahu saya bahwa kita akan melihat nilai konsensus global diimplementasikan di dalam Pi Network di apps. Namun, bagaimana hal itu akan terjadi secara realistis ketika bahkan para pengembang sendiri tidak tahu adanya kode kontrak pintar resmi atau smart kontrak resmi dari Pi Network yang dirancang untuk menegakkan integrasi GCV? Jujur saja, GitHub adalah platform sumber terbuka tempat siapapun dapat mengunggah kode termasuk penipu. Kita telah melihat apa yang terjadi dengan proyek seperti Crypto Squid Game yang menggunakan kode GitHub untuk menipu investor agar mengira mereka bermitra dengan Netflix. Untuk hasilnya, penipuan besar-besaran. Kini, dengan Pi Network, beberapa orang sudah menggunakan kode sumber gratis dan tidak resmi dari GitHub untuk menipu pedagang agar menerima harga GCV. Namun, inilah masalahnya. Setelah pedagang menjual produk seharga, katakanlah 1 Pi ya kawan-kawan, mereka tidak akan pernah benar-benar menerima 314.159 US dollar yang diklaim GCV. Mengapa? Karena harga perdagangan 1 Pi di dunia nyata saat ini sekitar 0,65 US dollar. Mari bersikap realistis. Tidak ada mata uang dalam sejarah yang pernah secara ajaib melonjak ke valuasi tinggi seperti 314.159 US dollar dalam semalam. Untuk mencapai angka tersebut, Pi harus secara bertahap melewati setiap titik langkah atau setiap titik harga. Langkah demi langkah. Proses itu bisa memakan waktu 10 tahun. Bahkan mungkin lebih lama. Itu mungkin, tetapi hanya dengan permintaan nyata, utilitas nyata, dan ekosistem yang kuat yang mendukungnya. Untuk kontrak pintar atau kode tidak dapat secara ajaib menegakkan atau menciptakan nilai begitu saja tanpa kemitraan nyata, tanpa menyelesaikan masalah, dan tanpa adopsi massal yang terbukti. Pi tidak dapat muncul begitu saja pada harga 314.159 US dollar. Jaringan Pi masih baru, masih dalam fase pertumbuhan. Yang dibutuhkan adalah waktu, transparansi, utilitas nyata, dan adopsi, bukan keyakinan buta pada angka yang dikodekan secara kaku. Itu merupakan postingan dari Mr. Spock Pi ya kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan di sini itu untuk mencapai nilai dari GCV yaitu 314.159 US dollar. Itu masih membutuhkan proses waktu yang cukup lama ya kawan-kawanku semua. Oke, kita lanjut mengenai berita yang kedua. Untuk berita kita itu sebenarnya saling berkaitan ya kawan-kawanku. Saya ingatkan kembali buat kalian semua, buat kawan-kawanku yang sudah menonton, jangan di skip video ini ya kawan-kawanku. Oke, ini merupakan postingan dari Satoshi Nakamoto. Beliau mengatakan perdebatan tentang GCV telah berlangsung di komunitas Pi Network selama bertahun-tahun. Sebuah impian yang berani tentunya. Namun, dalam konteks realitas ekonomi dan dinamika pasokan, GCV bukanlah jalan yang berkelanjutan. Untuk GCV itu sama dengan idealisme, dan CDLP yaitu aksi, stabilitas, dan struktur jangka pandang. Model CDLP memanfaatkan DCA yang konsisten dan terdesentralisasi dari ribuan pionir untuk membangun likuiditas nyata, menstabilkan nilai, dan tumbuh secara organik tanpa bergantung pada spekulasi. Jika kita menginginkan masa depan untuk Pi, mari kita membangun struktur alih-alih mengejar fantasi. Oke kawan-kawan, daripada kita mengejar fantasi ya, mengejar fantasi yang GCV itu, untuk mengejar nilai GCV 314 dolar itu ya, lebih baik kita semua membangun struktur. Kita itu percaya saja sama Pi Core Team ya kawan-kawan. Jangan dikit-dikit
Ini kan dari postingan X ini banyak sekali itu ya kawan-kawan, semua yang pada menginginkan harga untuk GCV atau Picor Team itu menetapkan harga GCV ya kawan-kawan. Intinya itu kalian itu harus sabar dulu, tenang dulu, jangan terburu-buru. Jika kalian mendapatkan hasil itu dengan proses yang lama, kalian itu akan menerimanya dengan lama. Atau gimana ya ibaratnya, ibarat kata itu gini kawan, jika kamu memperolehnya lama, itu kamu bisa mempertahankan lama ya kawan-kawanku semua. Oke, lanjut. Ini dari postingan siapa ini? Ini namanya Cina ya ini. Dari @HJF369421. Buat kawan-kawan yang belum mengetahui apa itu CDLP, kita akan lanjut di sini. CDLP atau Community Driven Liquidity Pool adalah inisiatif yang diusulkan oleh anggota komunitas Pi Network untuk menstabilkan harga koin Pi Network melalui tindakan kolektif. Gagasan inti inisiatif ini adalah untuk mendorong anggota komunitas agar membeli koin Pi dalam jumlah tetap secara rutin setiap bulan. Misalnya setiap orang membeli koin Pi senilai 10 US dollar. Itu merupakan langkah-langkah untuk mencapai GCV ya kawan-kawan. Jadi itu kawan-kawan itu bisa membangun strukturnya dengan membeli koin Pi senilai 10 dolar per bulannya ya kawan-kawan. Tinggal kalian akumulasikan saja ya. Jika satu orang itu membeli 10 dolar untuk per bulannya, maka di dunia ini kalian bisa hitung sendirilah. Dan nantinya Pi Today itu akan nyata ya kawan-kawan. Atau untuk mencapai nilai GCV itu tidak terlalu sulit ya kawan-kawan jika kita menerapkan ilmu-ilmu seperti itu ya kawan-kawan. Kita membelinya kompak serempak gitu loh kawan-kawan semua. Oke, lanjut mengenai berita perkembangan selanjutnya datang dari Pi Network News. Pi waktunya baru saja dimulai. Sorry, saya ulangi ya. Pi waktunya baru saja dimulai. Ingat, pada tahun 2010, sulit dipercaya mata uang digital yang tidak bernilai seperti Bitcoin suatu hari akan diakui di seluruh dunia, bahkan oleh Presiden Amerika Serikat. Untuk 15 tahun kemudian, sebagian besar orang yang mengkritik Bitcoin tidak mampu membeli 0,1 fraksi Bitcoin. Oke, jadi dalam sebuah postingan ini tuh kita tahu sendiri ya kawan-kawan. Jadi itu dulu untuk Bitcoin itu harganya memang terbilang rendah ya kawan-kawan. Tapi itu banyak sekali orang-orang itu belum tertarik atau belum mengenal itu apa itu Bitcoin. Tapi setelah kita lihat sendiri untuk tahun ini Bitcoin itu mencapai berapa? 100.000 dolar ya kayak ya kawan-kawan. Itu juga sama halnya dengan Pi Network ya kawan-kawan. Jika kalian menyadarinya dari dulu ya, itu Pi Network itu awal-awalnya seperti itu ya kawan. Sampai saat ini pun masih seperti itu. Jadi itu banyak sekali ya orang-orang di luar sana berpikiran bahwa Pi Network itu halu dengan harganya yang segitu. Tapi jika kalian lihat mengenai Bitcoin, apa pendapat kalian kawan-kawan? Tentu saja itu membuat tidak mudah ya kawan-kawan untuk membedakan bagi orang-orang luar sana ya kawan. Oke, kita lanjut mengenai berita selanjutnya datang dari Pi Network Turki ya. Kita langsung bacakan saja. Jaringan Pi rekap bulanan atau rekap bulanan jaringan Pi bulan ini ya. Inilah yang terjadi bulan ini di ekosistem Pi Network. Untuk yang pertama, pertumbuhan ekosistem, yaitu aplikasi baru, integrasi, dan kasus penggunaan dunia nyata diluncurkan. Nilai dunia nyata Pi terus berkembang. Untuk yang kedua, perdagangan Pi meningkat. Lebih banyak pionir berbelanja, membayar, dan bertukar layanan menggunakan Pi. Utilitas nyata yang sedang bergerak. Momentum game FI, Fruity Pi, dan game lain yang menggunakan Pi mendapatkan perhatian. Kesenangan bertemu dengan fungsi di era Web3. Keterlibatan komunitas jutaan pengguna bergabung dalam obrolan, acara, dan inisiatif lokal. Komunitas Pi yang lebih kuat dan bersatu sedang bangkit. Kemajuan testnet
peningkatan dan pengujian backhand berkelanjutan membawa kita semakin dekat ke open-minded. Tetap perbarui informasi dan bergabunglah dengan komunitas Telegram kami. Apa selanjutnya? Lebih banyak di apps, utilitas lebih besar, dan momentum komunitas yang lebih kuat akan segera hadir. Mari kita membangun masa depan yang terdesentralisasi bersama dengan Pi Network. Oke kawan-kawan, itu merupakan informasi pada pagi hari ini ya kawan-kawan. Gimana tanggapan kalian mengenai harga GCV? Ketika saya sudah menyampaikan bahwa harga GCV itu memang terdengar agak-agak jauh bagi orang-orang luar atau bagi non-pionir ya kawan-kawan. Tapi kita di sini sudah yakin bahwa GCV itu pasti nyata. Walaupun hasilnya itu cukup lama, kita itu tinggal menunggu saja ya kawan-kawanku semua. Oke, gimana tanggapan kalian? Boleh langsung untuk komen di kolom komentar. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang informasi pamit undur diri. Salam petir.